Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus, NIP 1999021 Pada kali ini kita akan membahas analisis isu-isu yang berkaitan dengan agenda 3. Pada agenda 3 akan dibahas mengenai 1. Manajemen aparatur sipil negara, 2. Pelayanan publik, dan 3. Wall of government. Identifikasi isu. Isu atau masalah ialah perbedaan antara keadaan yang sekarang dengan yang diinginkan. Pemecahan isu ialah suatu proses dari mengamati dan pengenalan suatu usaha mengurangi perbedaan antara situasi sekarang dengan yang akan datang atau yang direncanakan. Identifikasi isu ialah dapat dilakukan dengan curah pendapat, nominal group, diskusi kelompok, kuesioner dengan pihak-pihak yang terkait, mengumpulkan stakeholder terkait yang terdampak dari masalah organisasi yang terjadi, pengaduan masyarakat atau customer terhadap organisasi atau dan lain-lain. Isu terkait agenda 3 yang terjadi pada tempat penugasan. 1. Manajemen ASN, yaitu belum adanya kejelasan tentang penggunaan aplikasi e-office. Hal ini menyebabkan masalah seperti ketidakjelasan mengenai absen mana yang akan dipakai dalam kegiatan sehari-hari. 2. Pelayanan publik. Masih banyaknya bidang tanah yang belum terplotting atau keempat. Keempat yaitu tingkatan kualitas data bidang tanah yang artinya tanah tersebut sudah memiliki sertifikat namun perlu perbaikan informasi pada peta. 3. Wall of government. Tidak sinkronnya data dengan instansi lain yang berhubungan. Salah satunya seperti data tapal batas desa yang seringkali ditemui adanya perbedaan antara data yang ada di kantor pertanahan dengan data yang ada di Tapem. Penyebab terjadinya isu. 1. Manajemen ASN. Hal ini disebabkan belum adanya aturan yang pasti tentang kewajiban penggunaan aplikasi e-office. Masih terdapat banyak bug atau error pada aplikasi e-office, serta e-office itu sendiri masih belum kompatibel pada beberapa device. 2. Pelayanan publik. Hal ini disebabkan banyaknya bidang tanah hasil proyek transmigrasi di masa lalu yang masih berbentuk peta fisik berupa peta yang dicetak di atas kertas A0 dan masih belum ada bentuk digitasinya sehingga sulit melakukan proses plotting. Selain dari bidang tanah hasil proyek transmigrasi, juga terdapat bidang tanah dari hasil proyek lainnya seperti PIR, PRONA, LMPDP, dan redistribusi. 3. Wall of government. Tidak sinkronnya data dengan instansi lain yang berhubungan disebabkan karena belum adanya update untuk sinkronisasi data yang terbaru dengan instansi lain yang berhubungan. Rekomendasi penyelesaian masalah. Pada slide selanjutnya akan dijabarkan langkah-langkah untuk dapat mengetahui rekomendasi penyelesaian dari masalah tersebut. Step 1. Menapis isu dengan metode USG. Step 2. Analisis dengan fishbone. Step 3. Dampak-dampak yang akan terjadi. Step 4. Rekomendasi penyelesaian isu permasalahan. Menapis isu permasalahan dengan metode USG. Hasil tapisan dengan metode USG atau urgency, seriousness, growth adalah sebagai berikut. Analisis fishbone. Pada analisis fishbone akan ditampilkan seperti berikut. 。
Dampak yang akan terjadi apabila isu tersebut tidak segera diselesaikan. 1. Manajemen ASN. Terjadinya kesalahan pemantauan data ASN akibat ketidakjelasan sistem yang mana akan digunakan. Sebagai contoh, akan ada ASN yang menganggap absen secara manual sudah cukup dan ternyata ASN itu dianggap tidak hadir karena tidak melakukan absen di aplikasi e-office, serta sebaliknya. Hal ini mengakibatkan perasaan tidak diapresiasi akan mulai tumbuh di dalam pikiran ASN tersebut. 2. Pelayanan publik. Hal ini sangat berdampak bagi keakuratan data pengukuran, khususnya bagi petugas ukur. Tidak jarang banyak petugas ukur dipanggil pihak berwajib akibat dianggap melakukan pengukuran tanah yang sudah diterbitkan sertifikat, sehingga menyebabkan tumpang tindih. Padahal pada kasus seperti ini, tidak bisa sepenuhnya petugas lapangan disalahkan, dikarenakan peta kerja yang dibawa petugas lapangan itu berdasarkan peta yang sudah terplotting. Begitu juga saat proses pemetaan. Hal ini akan sangat merugikan baik dari sisi masyarakat maupun dari sisi instansi kantor pertanahan. 3. Wall of government. Dampak yang akan dihadapi jika masalah ini tidak diselesaikan adalah akan banyaknya terjadi sengketa batas wilayah yang sering terjadi. Contohnya sengketa tapal batas desa dari sisi instansi kantor pertanahan juga akan mengakibatkan kesalahan dalam hal pembagian wilayah administrasi seperti contohnya sertifikat yang seharusnya terbit di satu desa malah akan tercatat terbit di desa lainnya. 1. Manajemen ASN. Rekomendasi penyelesaian dari isu ini yang bisa saya sampaikan adalah dengan cara memberlakukan peraturan yang jelas mengenai metode absen serta jika diharuskan mengeluarkan peraturan mengenai kewajiban memakai aplikasi e-office. Dan sebelum itu ada baiknya dari pihak e-office bisa memperbaiki masalah aplikasi yang sering dihadapi seperti adanya bug serta sering adanya hang. Selain itu, secara berkala diadakan pelatihan mengenai cara menggunakan aplikasi e-office yang secara keseluruhan terdapat berbagai macam menu yang masih belum diketahui oleh para ASN. 2. Pelayanan publik. Rekomendasi penyelesaian dari isu ini yang bisa saya sampaikan adalah dengan cara secara khusus mengadakan kegiatan atau proyek dengan upaya mengurangi maupun menyelesaikan masalah bidang tanah K4 ini yang jika masih dibiarkan akan terus-menerus menjadi warisan kita kepada ASN-ASN selanjutnya. 3. Whole of government. Rekomendasi penyelesaian dari isu ini yang bisa saya sampaikan adalah dengan cara melakukan update data guna melakukan sinkronisasi data yang ada di antara instansi yang berhubungan guna mencegah maupun menghindari masalah seperti perbedaan data yang akan mempengaruhi pekerjaan, kebijakan maupun kegiatan serta pelayanan masyarakat di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih.